itu kebetulan saya perusahaan gede kan, perusahaan induknya di Inggris kita. Kita punya visi, saya sama partner saya itu pengen ngebantu orang-orang banyak sih lewat Loka. Pasukan oren yang sering bersihin jalan-jalanan itu bisa ngerasain rasanya kopi shop. Loka kelihatannya wah punya 11 di dalam kota, kemudian di luar kota ada segini. Dengan isu yang terbaru dan yang Mas Mai sampaikan bahwasanya ada satu lokasi yang sudah dipilih untuk bikin Loka Space. Ada konser terakhir, ada sih nggak boleh disebut kali. Konser terakhir yang di Bandara Lama ya? Oh, agak deg-degan ya. Lipatan Loka sampai dengan hari ini itu ya minimal udah 2 Alphard lah. Tadi aku dapat bocoran juga, sehari 1.500 cup. Yes, siapa sih yang nggak kenal produk yang satu ini, khususnya anak-anak Jambi yang tiap hari mungkin melewati beberapa jalan protokol ataupun area-area tertentu, nyobain atau menjadi konsumsi harian untuk kita, terkhususnya aku juga setiap hari minimal udah wajib minum ini. Brandnya yang juga kalau tiap pagi aku berangkat ke kantor ataupun ngantar anak tuh udah denger karena ada jinglenya. Ini dia, kita datengin ownernya, Mas. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Udah pernah muncul di tempat lain sebelum berdua? Di radio sih. Di radio? Ya, di radio. Nggak ada visualnya. Mas, kenapa milih kopi? Milih kopi pertama Suka ngopi? Suka ngopi, terus suka ngopi pengen orang lain ngerasain deh dengan harga yang lebih murah gitu. Semua orang bisa ngopi gitu. Visinya itu dulu? Visinya sih itu pertama. Kedua, sebenarnya arti nama Loka ini kan dalam banget sih. Kalau aku boleh nebak, ini bahasa Sanskerta? Iya bener, bahasa Sanskerta itu artinya semesta, singgasana. Itu kita punya visi, saya sama partner saya itu pengen ngebantu orang-orang banyak sih lewat Loka. Buka lapangan kerja lah ya? Buka lapangan kerja juga. Kalau boleh spill ya teman-teman, sampai dengan hari ini, saat produksi ini, sudah 11 titik di kota Jambi. 11 titik di kota Jambi. Karena 1 titik baru hari ini ya? Iya benar. Baru hari ini, di tanggal 21 Agustus. Kemudian ada 4 titik di luar Provinsi Jambi, Jakarta, Surabaya, Bekasi, sama BSD, Tangerang. Loka, ini pride Jambi sih, aku lah. Karena bener, jujur aku udah bilang sama anak-anak kreatif dari beberapa bulan yang lalu, tolong kejar gimana caranya, karena pertama aku konsumsi, benar. Kemudian ngerasa ini nih bukan hanya tentang value-nya Loka ya, tapi ngelihat ada something yang berbeda dari yang lain. Terima kasih ya Mas sudah hadir. Kalau kita flashback, asli Jambi. Asli Jambi. Jambi asli seberang. Seberang. Sempet sekolahnya pindah-pindah. Sekolah pindah-pindah. Karena terlalu bahagia. Sebenarnya pengen banyak teman, banyak relasi. Banyak teman dan relasi. Pernah di SD-nya di Aksa. Kemudian MTS model. SMA 1 dan 6. Akhirnya tamat, sekarang jadi Universitas Geraha Karya di Batanghari. Jauh ya. Mas, kenapa sih kalau tadi kita ngobrol di belakang layar, kan suka kopi, akhirnya pengen punya visi untuk bisa menghadirkan kopi yang terjangkau untuk teman-teman di Jambi ataupun masyarakat, kemudian juga membuka lapangan pekerjaan. Apa sih trigger awalnya? Trigger awalnya sih cuman saya tuh ntar dibilang terlalu mulia lagi. Pengen kebetulan saya sama partner saya ini namanya Tifandi kan. Fandi. Kita tuh punya visi misi yang sama, bisa bantu banyak orang, Mas. Itu gitu. Trigger awalnya. Sebenarnya sasaran awal kita, mohon maaf,
kita pengen abang-abang Gojek itu bisa ngerasain rasa kopi shop gitu. Ini ya, apa segmentednya udah dibagi ya? Udah dikejar. Sebenarnya kita pengen itu, terus mohon maaf sebelumnya pasukan oren yang Ya, sering ya, bersih ya, ya, ya. jalan-jalanan itu bisa ngerasain rasanya kopi shop. Itu awalnya kita pengennya. Terus lama-kelamaan pasar kita nih lebih ngelebar Iya, betul. ke Gen Z, ke anak-anak SMA, orang kantoran. Jadi alhamdulillah menurut saya kita udah ciptain habit baru untuk masyarakat Jambi yang awalnya nggak ngopi ya. Terus ini kan bisa dibilang CTG, coffee to go kan. Iya. Jadi mereka lebih gampang langsung Iya, kantor. nggak harus ngetem, nggak harus parkir ya. Nggak harus nongkrong dulu Iya, mesti iya, ngopi betul. gitu. Itu sih Mas. Itu. Terus cerita di balik hadirnya Loka ini ya terinspirasi kan dari kopi to go itu kan, maksudnya kopi yang Iya. di semua ya beberapa daerah besar kan sudah melakukan dan banyak brand-brand seperti itu ya. Keliling dulu nyari referensi atau memang aku langsung bisa nyetusin lah dengan partnerku ini. Awalnya saya masih pilah-pilah apa yang harus saya jalanin kan Mas. Oke. Dari kegagalan saya sebelumnya. Ya gitulah ya. Masih mencari apa ya, pengen awalnya pas di daerah Ngawi kalau nggak salah. Oke. Daerah Ngawi itu ada sego pecel itu. Iya, Enak betul. banget. Betul. Kepikiran pengen bikin. Berarti kesana dulu. Kesana Masa dulu. yang keliling Saya gitu memang ya? keliling Oh. Jawa kemarin. Pengen sego pecel. Keren nih di Jambi bikin. Setelah itu nyampe Jambi kayaknya Nggak masuk. orang Jambi kurang deh. Ya, betul. Terus akhirnya keliling ke Jogja kemana-mana. Akhirnya finishnya di Jakarta. Dari Jakarta. Di Jakarta saya duduk pinggir jalan, lewat nih kayak Loka malah. Wih keren juga, saya cobain. Rasa kayak kopi shop nih rasanya. Oke. Kirain bakal kayak kopi sasetan gitu kan, Ya, ternyata betul. enggak. Terus nggak lama itu saya balik ke Jambi, saya cari partner, ketemunya ya Tivandi ini. Aku jelasin kita pengen bikin gini, mau nggak gabung? Oke langsung deal tanpa mikir apapun, Oh, iya? langsung deal. Karena kita udah berteman ya. Oh, Terus sebelumnya udah berteman banget lah ya. berteman kan. Terus dia orangnya suka bantu banyak orang dan saya pun berusaha untuk itu. Kalau bantu sepenuhnya kan belum Ya, itulah gimana lah. Akhirnya kita jalan order satu kart, kita penyebutannya kart. Order satu kart, terus jalan satu kart itu bukannya di bulan puasa. Bulan puasa kan penjualan kita turun kan kalau di bulan puasa. Terus kita tambah lagi dua, habis puasa itu baru meledak banget. Wah. Itu baru rame banget lah. Nah setiap bulan itu kompetitor baru ada aja dua tiga. Gak usah jauh-jauh ya. Kita lagi nongkrong di sini, di yang posisinya ada di Jalan Sumantri. Jalan Sumantri. Ini kan pasti teman-teman Jambi yang tahu lah. Iya. Banyak banget lah kopi kelilingnya ya. Salah satunya Loka di sini. Kurang lebih udah hampir setahun. Udah lebih setahun. Udah lebih setahun. Karena dari Januari sebenarnya ya. Dari Januari. Cuman prepare mungkin prepare sampai dengan Maret baru muncul. Maret baru keluar. Baru muncul. Karena bikinnya nggak bisa langsung kan ternyata. Ya, betul. Mesti dirangkai dulu. Kita bahas kayak kompetitor tadi Mas. Ya, betul. Itu sebenarnya baik sih untuk usaha kan. Benar-benar. Usaha itu berjalan ketika ada kompetitor kan. Betul, nggak bisa Kalau monopoli nggak bisa juga. monopoli. Nggak ada Kalau- pembanding. Iya, kalau cuman satu ya kayaknya berarti usaha itu nggak maju menurut saya. Itu sih palingan. Iya. Bagus nih POV-nya emang benar-benar pengusaha yang masa kini. Karena biasanya ada yang pengusaha ataupun yang berusaha tapi ngerasa kalau ada kompetitor itu adalah pesaing yang benar-benar pesaing. Enggak. Nah, karena biasanya yang memikirkan hal-hal POV dari pengusaha kompetitor itu adalah partner dan juga bisa menjadi kita lebih maju. Ya. Itu biasanya yang sudah merasakan hal-hal juga. Mas, kalau untuk Loka sudah setahun lebih, kemudian sampai dengan 11 titik, apa sih tumpuan ataupun struggle apa yang harus dilakukan sampai dengan sekarang? Intinya sih awalnya saya mikirkan cuma berdua kita. Ya. Intinya sih semuanya itu manajemen ya. Manajemen kerja tim. Kalau kerja sendiri atau berdua itu kayak kurang.
Terus anak-anak kantor, kita kan dulu nggak ada anak kantor nih, kita Iya. bikin karena ada yang di luar kota kita bikin kantor. Terus, nah dari mereka tim-tim kita ini, kadang mereka memberikan insight-insight ke kita, bang bagusnya bikin gini, bang bagusnya bikin gini. Nah terus kalau struggle-nya itu pasti pertama cuaca ya, Oke. cuaca. Karena berkaitan dengan yang dijual ya. Cuaca, anak-anak kadang kehujanan, itu udah kita siapin sih mantel. Terus produk reject itu pasti mas. Oh iya, ada kicinya berarti ya? Iya, karena kalau barang ini nggak habis terjual hari iya, ini, iya. sebenarnya Loka ini bisa bertahan setelah saya riset itu 4 hari. 4 hari. 4 hari tapi di dalam chiller. Oke. Kalau di luar ruangan itu cuma 2 hari. 2 hari maksimal. 2 hari maksimal. Nah itu sih tantangan. Kadang pernah kita di satu event tahun ini kalau nggak salah. Ya. Biasanya kan kita kayak event-event konser itu stok kan banyak ya, Banyak, sekitar 1000-an lah Ya. gitu. 1000-an. Terus ada konser terakhir, ada sih nggak boleh disebut kali. Konser Yang di terakhir. Bandara Lama ya? Iya benar. Karena saya lihat itu layoutnya salah. Oke. Layout salah, kita Ya. stok banyak, di situ reject Kurang. sampai Kurang maksimal lah ya. ya, Kurang 600 cup. Lumayan kan rejectnya. Itu sih. kurang dari setengah ya. Itu ya. 600 cup reject. Ya paling gitulah. Nanganin yang barang-barang reject, waste gitu-gitu. Jadi kalau sekarang ngelihat ya kita tahu di Jambi 11 titik. Tadi aku dapat bocoran juga sehari 1.500 cup. Alhamdulillah ya. Kenapa takut banget jawabnya? Kan masih kelas UMKM, nggak akan dikejar pajak juga. Kalau 1.500 cup tadi ada quality control-nya, Iya. kemudian ada barang-barang yang benar-benar dijaga dan kalaupun reject sudah ada tahapan-tahapan lanjutnya. Kemudian sampai dengan hari ini signature-nya juga lumayan banyak. Apa salah satunya yang kita minum ini adalah menjadi signature paling laku? Paling laku yang pertama itu, kalau ini by the way ini kopi susu creamy. Betul. Ini yang paling tinggi penjualan kita itu di signature kita kopi susu Loka. oh kopi susu. Karena itu Pak. yang pertama kan. Oke. Disusul yang kedua baru ini kopi susu creamy, yang ketiga baru butterscotch Butterscotch. gitu. Selebihnya ya ngikutin. Menyusul lah yang Nah, ngikutin. Karena selain kopi, varian yang ada di Loka juga ada yang non kopi. Ya, ada Jadi matcha. untuk gitu. teman-teman yang nggak doyan ngopi, boleh cobain varian yang lain yang non Fun kopi. fact-nya, orang yang nggak bisa ngopi awalnya, minum Loka jadi bisa. Bener sih ya, karena aku juga bukan tipe pengopi, tapi dapat Loka, top banget lah. Makasih ya Mas. Iya, Mas. Nah, balik lagi kita ngobrol terkait dengan perjuangannya juga nggak segampang itu meskipun terlihatnya baru 1 tahun lebih. Iya. Tapi struggle-struggle yang udah dilakukan juga kan nggak. Ya proses orang tidak akan tahu. Iya, Tapi benar. ketika Mas May sampai dengan hari ini bisa kelihatannya, wah punya 11 di dalam kota, kemudian di luar kota ada segini. Dengan isu yang terbaru dan yang Mas May sampaikan bahwasanya ada satu lokasi yang sudah dipilih untuk bikin Loka Space. Loka Itu, Space. betul ya, Iya, Loka benar. Space ya. Ngejaga apa Mas yang paling susah menurut Mas sampai dengan sekarang masih terus di otak-atik, dirubah, Konsisten sih mas. konsisten semua? Semua konsisten lebih ke bikinnya. Karena kita sudah netapin ini berapa gram SOP. Kita udah netapin susunya berapa gram, kopinya berapa gram. Itu beda tangan itu kayak beda rasa gitu mas. Itu sih masih bingung sekarang, masih ngulik-ngulik konsistennya. Kadang kopinya kerasa banget. Oke. Kadang kopinya nggak kerasa gitu sih. Konsistennya itu masih belum ketemu di mana titiknya. Cuman kalau untuk konsisten yang lain itu ya kerja tim sih mas. SDM alhamdulillah Gen Z sekarang udah keren-keren sih mas. Iya. Nggak kayak stigma orang-orang di sosmed kan. Susah nggak bentuk tim yang sesolid ini? Oh susah mas. Kebetulan untuk Loka kan sekarang 27 orang 27 orang. untuk di Jambi Di aja. kantor dan di luar. Di lapangan sama anak produksi. Oke. Itu ada 27 orang.
Nah, untuk spesifik kantornya kan 5 orang. Nah. Nah, dari beberapa bagian mereka itu banyak yang udah keluar masuk. Oh iya iya iya. Turn off-nya kenceng lah ya lumayan ya. Terus Karena kadang mereka terlalu gimana ya? Terlalu nggak kuat Tekanan. Iya, tekanan. Karena visi misi saya sama partner saya kan kita tuh pengen gercep terus pengen cepet sih. Ya. Tetap selesai gitu. Jadi nggak usah bertele-tele ya. karena kita bakal mikirin hal yang lain lagi, Mas. Karena Loka itu bukan cuma di sini aja Betul. gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi Masnya bilang Loka bukan hanya di sini, yang di Jakarta dan juga di beberapa tempat di luar provinsi Jambi itu ternyata punya jadinya brandnya bukan franchise ya. Yang franchise itu yang Tangerang sama ya Tangerang aja. Hanya Selebihnya lebih ke investor, terus kita yang lola langsung dari kita. Dan tadi isunya dan juga yang desas-desus yang aku dapat adalah anak Jambi dibawa ke sana untuk kerja di sana. Iya benar. Itu rata-rata manajer areanya itu anak Jambi semua. Itu keren sih mereka. Kadang lucunya sih mereka sebelumnya belum pernah naik pesawat. Naik pesawat itu kayak lucu aja. Ya, Bang, betul. ini pengalaman baru. Ya, terima betul. kasih. Sebahagia itu ya. Aku nggak nyangka sih kerja di Loka bisa kayak gini gitu. Gitu sih di luar ekspektasi mereka. Bangganya gimana si bos ini melihat si Oh bangga Mas, ini aja sampai merinding. Itu sih kalau intinya saya sama partner saya itu Fandi, ketika ngelihat orang lain bahagia itu kayak bahagia banget di kita gitu. Sampai berkaca-kaca. Itu sih bahagia. Penyambung rezeki Bener. bukan hanya kita aja ya. Karena di dalam tim-tim kita kan mereka ada yang udah ngasih makan keluarga gitu, jadi bisa jadi ada beberapa tulang punggung sih. Iya, betul. Orang tuanya udah nggak ada lagi, cuma ada ibunya, mereka yang kerja keras. Karena ya balik lagi Tuhan menitipkan rezeki mereka ya lewat kita. Terus apa lagi ya? Udah itu aja. Oh, itu. Nah, kita ngobrolin tentang bergeningnya Loka untuk beberapa tahun mendatang. Kalau target yang Loka Space itu kapan sih? Target Loka Space ini paling telatnya kita akhir tahun. Akhir tahun Iya, ini? paling telat. Paling telat tahun depan. Cuman kita ngejar akhir tahun ini udah buka di soft opening di kebetulan bukan di Jambi dulu. Mohon maaf teman-teman Jambi. Di mana mau tahu? Mau tahu? Nah, boleh kali tebak, kemudian komen. Nanti kalau yang benar dapat hadiah ya, Mas? Iya, dapat hadiah, sumpah. Komen dapat hadiah. Komen dapat hadiah. Pokoknya siapa yang tahu boleh komen aja sebanyak-banyaknya di mana Loka Space akan dibangun dan hadir. Yang jelas bukan di Jambi. Bukan di Jambi. Nanti akan dapat hadiah. By the way, kalau belum tahu Loka Space itu Loka yang buka tapi bukan kelilingan. Betul. Dia lebih ke satu area lah ya. Satu area. Jadi bisa nongki di sana. Nah, terus berarti target paling lambat tahun depan. Tahun depan. Soft opening. Ya, itu paling telat banget. Sudah progresnya berapa persen? Alhamdulillah hari ini baru ketemu tempat, udah deal-dealan. Nih, fun fact-nya juga, si owner ini bukan hanya menjadi owner Loka, tapi dia juga kerja. Jadi auditor. Yang kerjanya bukan hanya di Kota Jambi. Iya. Satu Sumatera? Kadang ya sih dilempar-lempar area kemana. Area Sumatera dia kerja, bro. Jadi kalau kamu yang masih hari ini masih mengeluh tentang kerja itu nggak apa-apa, Mas. Iya. Kenapa saya kerja sampai hari ini? Saya mengambil ilmu yang saya nggak punya di pemikiran saya saat ini. Karena experience ya, karena kayak kita sekolah kan pelajarannya udah beda tuh. Iya, betul. Terus ya lebih ke lapangan aja sih banyak ilmu. Gimana itu kebetulan saya perusahaan gede kan, perusahaan induknya di Inggris kita. Itu gimana mereka manage SDM, gimana cara dapetin klien gitu-gitulah. Itu diambil ya ilmunya ya? Diambil ilmunya. Karena learning by doing ya. Karena nggak mungkin juga orang akan ngasih tahu ilmunya kalau kita nggak deketin dia ataupun masuk ke dalamnya. Gak apa-apa kerja itu bukan suatu hal yang jelek.
kalian harus jadi pengusaha enggak. Karena dari awalnya Mas, Ya. saya ini hanya pegawai honor Mas. Oh iya? Ya, itu Di- awalnya di Batanghari. Sambil kuliah. Dinas apa? Kantor bupati. Oh, Dari sana sambil Oke. kuliah kan, target saya lepas kuliah saya sudah ada usaha sendiri. target awal itu. Ya, alhamdulillah kecapai. Saya main kontraktoran pemerintah lah dulu. Ya, betul. Pengadaan barang. Di situ beranjak usaha lain. Udah usaha lain, berat usaha ya. lain. Mainannya udah berat ya. Udah gitu dari mainan yang berat, kemudian ke ya perjalanan hidup Iya, perjalanan sampai hidup. dengan akhirnya menemukan Loka, ngerasain berarti ya. Beda sih jauh enaknya ketimbang usaha yang bisa dibilang itu usaha yang nominalnya gede. Ya, Habis betul. dari itu kan ada lagi usaha satu lagi yang berhubungan dengan sumber daya alam. Aku gak mau nyebut ya. Terus Itu memang membutuhkan modal banyak. Terus yang dihadapin juga banyak. high risk, high resiko. Bener. High risk, high return. Ya, hari itu ya. Eh, dari sana kan saya bangkrut nih. Dari bangkrut terciptanya Loka. Nah, itu baru nemuin usaha yang enak, Nyaman. nggak dicari-cari orang. Kayak bisa bantu banyak orang Tanpa harus pusing. tanpa harus pusing tengah malam diteleponin gini-gini. Berat. Nah, kita ada segmen mitos atau fakta, Mas. Oke. Jadi bisa Mas jawab secara cepat, kalaupun ada alasannya silahkan kasih tahu. Oh, agak deg-degan ya. Wih, Allah lebay. Mitos atau fakta sih pendapatan Loka sampai dengan hari ini itu Waduh. ya minimal udah 2 Alphard lah. Aduh. Mau jawab mitos tapi itu doa. Tapi Amin kenyal- aja kali Mas. Amin aja kali. Amin amin. Amin. Mitos atau fakta lanjutannya, tim Loka itu benar-benar orang yang posisinya ataupun timnya itu bukan dari kalangan yang memiliki pendidikan yang tinggi. Enggak. Kita faktanya benar itu fakta. Kita nggak mementingkan ijazah Mas. Oke. Yang penting mereka niat kerja, rajin, jujur, itu aja. Cuman 3 poin itu aja Mas. Rajin, jujur, ijazah nggak perlu. Minimal ada KTP sama kakak lah. Yang bisa dihubungi lah. Itu. Editornya jelas. Wah, keren. Mitos atau fakta? Kalau untuk pegawai Loka Ya. itu gajinya sudah UMR. Fakta. UMKM coy. UMKM karena balik lagi karena saya dari bawah ya Mas. Dari bawah saya ngerasain jadi karyawan gimana, saya capeknya di kerja gimana. Itu sih lebih mentingin itu. Karena mereka dapat porsi sesuai, mereka pun beri ke kita juga Lebih sesuai, lebih maksimal. Itu. Apa Mas yang mau disampaikan sama teman-teman dan juga siapapun orang yang mendukung Mas sampai dengan hari ini bisa se-struggle ini setelah putaran roda kehidupan yang cukup pelik kemarin? Terima Apa kasih. yang mau disampaikan ya? Sini aja boleh Mas? Terima kasih pertama partner saya Divandi karena dari dia saya banyak belajar Mas. Saya dapat banyak insight. Terus kebetulan dia lebih tua dari saya kan. Oke. Dia lebih kayak saya ini kayak adeknya gitu. Bagusnya gini. Iya. Terima kasih sih untuk Pak Fandi. Oh. Kalau Pak Fandi ini fokusnya ke apa? Punya brand juga kah? Dia Atau- punya beberapa brand kopi Punya- juga. Oh, punya kopi juga. Dan pegawai kantoran juga. Oh iya. Kita sama-sama kerja sama orang juga. Nah, tapi fun fact-nya kalau di luaran gimana ketika banyak orang yang tahu Mas juga sebagai owner salah satu usaha yang udah berkembang dan ya titelnya UMKM tapi kan berkembangnya udah sangat luar biasa, itu gimana? Di lapangan ya, maksudnya ketemu sama klien yang tahu iya ya gitu nggak? Mereka sih lebih ke nggak nyangka kok bisa kerja ada usaha gitu.
Kebetulan waktu kerja saya ini fleksibel. Saya bisa atur sendiri. By order lah ya. Ada masuk kerjaan bisa saya handle lah gimana. Intinya sih di jadwal sih Mas, sama disiplin sih. Nah, satu lagi Mas. Apa? Saya pribadi saya orangnya males Mas. Males banget. Males gimana nih maksudnya nih? Males emang. Males apapun. Pure males. Oh iya. Suka bergaul nggak atau emang? Kalau bergaul teman banyak. Oh, oke. Cuman pribadi saya kayak pemalas. Oke. Nah, cuman males saya ciptain sesuatu bikin hal yang gampang gitu Mas. Contoh. Contoh saya males ngapain ya? Saya Apa bersosialisasi kah atau lebih ke kerjaan. kerjaan? Laporan kek? Contoh gitu. saya males bikin laporan. Betul. Laporan kan mesti manual. Betul. Ini ya ngakalinnya dengan Excel-nya saya bikin rumus dulu di awal. Oke. Terus Ribet di awal. ribet di awal. Terus setelah itu udah tinggal masukin aja. Ini kelar. ide ya, bukan dalam artian kamu juga harus males gitu ya. Enggak. Males itu, Iya. males saya itu nyiptain hal yang bikin saya kerja gampang. Lebih nyaman lah ya, betul. Ini juga berkaitan dengan time managementnya ya. Iya. Pekerja juga, pengusaha juga, Iya, yang notabene alhamdulillah. semua harus dipikirkan. Bukan hanya pekerjaan, tapi Iya. juga yang di belakang nih ya. Yang benar-benar kerjaan kan cuma side job kan, yang ini kan. Iya sih. Ya iyalah, mana mungkin. Ya Allah, 1.500 cup satu hari. Alhamdulillah. Keren sih, keren. Terima kasih ya. Iya Mas, sama-sama. Sehat-sehat. Kemudian juga mungkin terakhir deh, selain untuk Bang Fandi tadi atau Pak Fandi tadi, apa yang mau disampaikan sama teman-teman atau tim Loka? Teruntuk anak-anak Loka, dari pribadi saya yang sering kalian panggil Bang Mai, saya terima kasih banyak untuk kalian yang masih bergabung di Loka maupun yang sudah keluar dari Loka. Dari kalian saya belajar banyak gimana cara menghargai orang, gimana cara ngatur orang, gimana cara ngehandle masalah kantor. Bukan masalah kantor aja, kadang saya ngehandle masalah pribadi kalian juga kan. Terima kasih untuk pelajaran itu. Tanpa kalian Loka nggak bisa seperti sekarang. Itu aja. Sekali lagi terima kasih. Iya Mas. Terima kasih. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Bye. Nanti di episode selanjutnya kita ketemu lagi di Berdua Bercerita. Terima kasih.